Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, Ibu dosen kami yang terhormat, Dr. Suryanita, rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 5, izin memaparkan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Ini merupakan studi kasus pada PT Sumarko Jaya Abadi tahun 2006. Adapun anggota dari kelompok 5, saya sendiri Yunita Natalia, ada rekan kami Boas Natalis Dekisan, Grace Nyoman Lande, dan Stefani Yolanda. Latar belakang daripada penelitian ini, di mana tindak pidana narkotika merupakan suatu pelanggaran hukum dan kejahatan yang terorganisir. Beberapa tahun terakhir, sudah tidak asing lagi bagi kita semua bahwa peredaran narkotika dalam berbagai jenis di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat serius dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Tindak kejahatan narkoba, psikotropika, narkotika, dan bahan zat adiktif sudah dapat dipastikan membahayakan kehidupan manusia dan mengakibatkan kematian bagi penggunanya. Perkembangan penggunaan narkotika dewasa ini semakin meningkat, tidak hanya menjadi tujuan daripada pengobatan dan ilmu pengetahuan, tetapi sebaliknya sudah berbalik fungsi tujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Terkait hal ini, studi kasus di PT Sumako Jaya Abadi tahun 2006 menjadi fokus penelitian kelompok kami. Dilansir dari detiknews.com pada tanggal 6 November 2006, Pengadilan Negeri Tangerang, Banten memutuskan vonis terhadap terdakwa kasus pabrik ekstasi terbesar di Asia yang berlokasi di Cikande, Serang. Pemilik pabrik menjadi terdakwa kasus dan diancam hukuman mati oleh pengadilan. Yang bersangkutan adalah Beni dan Iming, dikenakan pasal 59 ayat 1 huruf B junto pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan diancam hukuman mati dengan denda 750 juta rupiah. Beni merupakan pemilik daripada PT Sumako Jaya Abadi memproduksi ekstasi dan sabu-sabu terbesar ketiga di dunia, berlokasi di Jalan Raya Cikande, Serang, Banten, dan pada tanggal 12 Oktober 2006 dituntut hukuman mati. Penemuan pabrik ekstasi dan sabu terbesar di dunia ini digerebek oleh Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Direktorat Narkoba Barreskrim Polri pada pertengahan November 2005 dengan melibatkan 13 orang tersangka. Next. Adapun yang menjadi rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana keterlibatan korporasi dalam tindak pidana narkotika. Dan yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Selanjutnya untuk kerangka teori akan dilanjutkan oleh rekan kami, Grace Nyoman Lande. Silakan, Grace Nyoman. Siap, terima kasih Kak. Izin melanjutkan pembahasan bab 2 yaitu kerangka teori, di mana kerangka teori itu terdiri dari pelaku, individu, kelompok, dan korporasi. Untuk tindak pidana narkobanya meliputi KUHP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Perma nomor 13 tahun 2016 yang terdapat pada pidana pokok dan pidana tambahan. Kemudian korporasi. Korporasi berasal dari bahasa Belanda yaitu corporate, dan dalam bahasa Jerman yaitu corporation, dan dalam bahasa Inggris itu corporation, yang dikatakan bahwa suatu badan hukum yang diciptakan dari hukum. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika seorang ataupun korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berupa orang, perorangan, ataupun badan hukum. Penyalahguna narkotika dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum. Kemudian narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkum, yang artinya tidak dapat merasakan apa-apa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mempunyai tujuan yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.
tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang berupa produksi, impor atau ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transkito narkotika, dan kejahatan terorganisasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa pada pasal 1 angka 13, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Kemudian, keterlibatan korporasi dalam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika marak terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, sudah banyak korporasi di Indonesia yang melakukan produksi narkotika. Salah satunya yang kami angkat sendiri itu PT Sumarko Jaya. Kemudian pintu masuk narkotika ke Indonesia sangat terbuka, baik melalui darat, laut, maupun udara. Sebagaimana diketahui bahwa korporasi yang mendapat izin untuk melakukan produksi narkotika adalah korporasi yang bergerak di bidang farmasi. Kemudian untuk bab 3, metode penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Boas Natalis Dekison. Boas untuk suaranya. Bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri adalah suatu metode penelitian yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Data yang digunakan dalam makalah ini adalah data sekunder. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini akan menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi, kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif. Izin. Untuk bab 4, analisis dan pembahasannya. Yang dalam hal ini adalah PT Sumarko Jaya Abadi merupakan pabrik ekstasi terbesar di dunia. Dari kasus pada 11 November 2005, tersangka Beni Sudrajat dan rekan-rekan ditangkap pihak kepolisian karena secara terorganisasi telah bersekongkol atau bersepakat untuk memproduksi psikotropika golongan 1 dan 2, kemudian mengedarkannya tanpa hak, dan para tersangka didakwa melanggar pasal 59 ayat 1, huruf B dan C, junto ayat 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, junto pasal 64 KUHP. PT Sumarko Jaya ini merupakan sebuah bentuk tindak pidana produsen yang dimana masuk dalam tindak pidana narkotika. Produsen yaitu pihak yang melakukan kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika. Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10 miliar rupiah. Studi kasus pada PT Sumarko Jaya Abadi tahun 2006, yaitu yang pertama adalah Nicholas Garnick, yaitu warga negara asing, Sergei Areski Atlakui. WNA ini merupakan seorang yang ahli dalam pembuatan kimia metilen dioksimeryl amfetamina yang merupakan salah satu bahan pembuatan ekstasi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, PT yang selanjutnya yang disingkat Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Melanggar pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nyatanya belum efektif dalam penerapan sanksi pidana bagi korporasi yang memproduksi narkotika. Bagi korporasi yang melakukan kejahatan dimaksud, selain dikenakan pidana pokok yaitu pidana denda sebesar 2 kali lipat pidana denda berdasarkan pasal 113, pasal 115, pasal 120, dan pasal 135. Izin. Hakim Ketua Zaid Umar Bob menyatakan para terdakwa melanggar pasal berlapis yaitu pasal 64 ayat 2 KUHP dan pasal 59 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Psikotropika. Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah diatur secara jelas tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana atau korporasi melakukan tindak pidana. Kedua terdakwa dijatuhi hukuman mati, kemudian terbukti bersalah melakukan tindakan terorganisasi
dengan memproduksi ekstasi yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Beni Sudrajat dan Iming Santoso dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Irfan Jaya, sarjana hukum, di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman mati terhadap Beni Sudrajat dan Iming Santoso di hadapan majelis hakim yang diketuai Zaid Umar Bob Said, sarjana hukum, karena mereka bersekongkol memiliki sejumlah pabrik di Kota Madia dan Kabupaten Tangerang, serta di Kabupaten Serang. Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa kedua pemilik pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia itu telah melanggar pasal berlapis, diantaranya pasal 60 ayat 1A, pasal 55 dan pasal 71 nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika serta pasal 55 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, studi kasus pada PT Sumarko Jaya Abadi tahun 2006 ini yang selanjutnya adalah JPO mengemukakan kedua terdakwa tidak menunjukkan niat yang baik dalam pemeriksaan dan memberikan keterangan yang sifatnya berbelit-belit serta melakukan perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda. Menurut penilaian jaksa penuntut umum, kedua terdakwa terbukti melakukan persengkokolan memproduksi narkoba dalam jumlah yang besar di beberapa pabrik. Pabrik milik tersangka adalah PT Sumarko Jaya Abadi. Sudrajat bekerja sama dengan terdakwa lainnya yaitu Samad Sani 40 tahun, Arden Christian 25 tahun, Hendra Harja 37 tahun yang disidang secara terpisah di PN Tangerang. Sudrajat mendapat modal awal dari mafia Hong Kong yaitu Peter Wong senilai 1 miliar setelah bertemu di Hong Kong. Sudrajat dan Santosa dalam pembuatan awal produksi ekstasi dibantu oleh 4 WNA asal Cina yaitu Zhang Manquan, Chen Hongxi, Jiang Yuxing, dan Zhu Xiaoxiang. Selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Stefani Yolanda. Izin, Stefani. Mohon izin untuk kesimpulan dari penelitian kami. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika belum efektif dalam penerapan sanksi pidana bagi korporasi yang memproduksi narkotika. Bagi korporasi yang melakukan kejahatan yang dimaksud, selain dikenakan pidana pokok, yaitu pidana denda sebesar 2 kali pidana denda, berdasarkan pasal 113, pasal 115, pasal 120, dan pasal 135. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika pada kasus PT Sumarko Jaya ialah dikenakan vonis hukuman mati. Next. Dan untuk saran dari kami, yang pertama, bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika tidak hanya menerapkan tentang pertanggungjawaban mengenai subjek hukum pidana saja, tetapi juga melainkan dapat menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian untuk saran kami yang kedua, yaitu diperlukan peningkatan pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan terkhusus kepada aparat penegak hukum sehingga dapat mengetahui titik celah yang dilakukan oleh para pengedar narkotika sehingga dapat menangani tindakan pidana narkotika dengan baik. Mohon izin, demikian presentasi yang dapat kelompok 5, yaitu kelompok kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon saran dan pendapat dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih.